Hai, ketemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan bicara tentang bukti tak langsung. Bukti tak langsung itu adalah digunakan jika kita susah membuktikan suatu teori itu dengan secara langsung. Kalau kita susah secara langsung, maka gunakanlah bukti tak langsung. Asumsinya dari bukti tak langsung itu awalnya dari ini. Kalau kita punya implikasi P maka Q, masih ingat kan waktu kita bicara tentang logika, waktu di SMA juga ada, P maka Q, jika P maka Q maka akan senilai atau mempunyai kebenaran yang sama dengan kontrapositifnya, yaitu kontrapositif dari negasi. Kontrapositif dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Jadi pernyataan P maka Q mempunyai kebenaran yang sama dengan pernyataan negasi Q, maka jika negasi Q maka negasi P. Jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa ini terjadi, maka kalau gitu ya P maka Q terjadi gitu. Dasarnya itu. Kalau begitu, nanti cara membuktikannya adalah dengan cara mengandaikan pernyataan Q-nya ini tidak benar. Berarti negasi Q. Lalu nanti terbukti ternyata tidak sebenar bahwa sesuai yang diketahui P, yang diketahui kan P. Maka nanti tidak sesuai dengan P. Berarti negasi P. Jadi kalau nanti kita menggunakan bukti yang tak langsung mau membuktikan pernyataan P maka Q, maka gunakanlah pernyataan negasi Q maka negasi P. Contoh, buktikan bahwa jika N kuadrat genap maka N genap. Ini adalah suatu implikasi. Ini P-nya N kuadrat genap, ini Q-nya N genap. Jadi kita mau membuktikan P maka Q. Cara membuktikannya kita dengan cara tak langsung yaitu negasikan Q-nya. Q-nya ini N genap ini kita negasikan. Andaikan N-nya tidak genap. N tidak genap artinya kan N ganjil. Nah ini andaikan N ganjil. Maka N dapat ditulis N sama dengan 2K plus 1. Kalau genap itu kan kelipatan 2. Kalau ganjil bisa ditulis 2K plus 1, bisa juga ditulis 2K min 1. Ya. Ini saya pakai yang 2K plus 1. N-nya. Dengan K adalah elemen bilangan bulat. Sehingga N kuadrat, kalau ini kita kuadratkan sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Sama dengan 4K kuadrat plus 4K plus 1. Kemudian ini sama lakukan manipulasi aljabar menjadi 2, saya faktorkan ya yang sebelah sini, 2 dikali 2K kuadrat plus 2K plus 1. Terlihat bahwa ini adalah kelipatan 2. Kalau ini 2K kuadrat plus 2K, saya tulis dengan P, maka ini menjadi 2P plus 1. Jadi kalau gitu N kuadrat adalah bilangan ganjil. Dengan P-nya adalah 2K kuadrat plus 2K. Kesimpulannya, jadi N kuadrat ganjil. Padahal tadi diketahui P-nya adalah N kuadratnya genap. Sehingga kontradiksilah dengan yang diketahui bahwa N kuadrat genap. Di sini kita menemukan N kuadrat ganjil. Kontradiksi. Maka terjadi negasi P. Jika negasi Q, maka negasi P. Kalau gitu pengandaian kita salah. Nanti kita mengandaikan N-nya ganjil. Jadi pengandaian kita salah. Kalau gitu yang benar adalah ini. Terbukti bahwa jika N genap maka jika N kuadrat genap maka N genap.
Itu contoh bukti tak langsung yang pertama. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Bukti, andaikan akar 2, karena bukti tak langsung ya, berarti kita mengandaikan bahwa andaikan akar 2 itu bukan bilangan irasional. Maka akar 2 sama dengan A per B. Ingat definisi bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan AB-nya bilangan bulat dan B-nya tak nol. Artinya, A per B ini adalah bentuk yang paling sederhana, sehingga FBB-nya adalah 1. FBB dari A dan B adalah 1. Ya. Kita nyatakan tadi, kita misalkan akar 2-nya rasional, maka akar 2 sama dengan A per B. Lalu kita kuadratkan kedua ruas menjadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Lalu A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. A kuadrat adalah kelipatan 2. Berarti A kuadrat adalah bilangan genap. Sesuai teorema yang sebelumnya, jika n genap, maka jika n kuadrat genap, maka n genap. Sesuai dengan teorema itu, akibatnya A-nya adalah genap. Nah, karena A-nya genap, maka A bisa kita tulis dengan A sama dengan 2K. Lalu, A-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya. Sini. Sehingga menjadi 2K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. 2K kuadrat adalah 4K kuadrat sama dengan yang sebelah sini 2B kuadrat. Lalu B kuadrat bisa kita tulis B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Terlihat bahwa B kuadrat adalah kelipatan 2, berarti B kuadrat adalah bilangan genap. Karena B kuadrat genap, akibatnya B-nya genap. Teorema sebelumnya ya. Jadi, didapatkan tadi A genap, sekarang didapatkan B genap. Jadi A genap dan B genap. Sehingga akibatnya karena A genap, B genap, berarti FBB-nya kan tidak sama dengan 1. Nah, inilah kontradiksinya. Tadi kalau akar 2 sama dengan A per B, FBB-nya kan 1. Nah, ini ternyata FBB-nya, kalau kita misalkan dia rasional, FBB-nya tidak 1. Akhirnya kontradiksi. Kalau gitu pengandian kita salah. Jadi yang benar adalah akar 2 adalah bilangan irasional. Oke, jangan lupa subscribe dan like.